Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Tugas sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, alasan yang kontekstual, penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, yang artinya berada di depan memberi teladan. Semboyan ini memiliki arti bahwa sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan contoh yang baik. Ingmadio Mangunkarso, yang artinya berada di tengah, menciptakan peluang untuk berprakarsa. Semboyan ini memiliki arti bahwa kita sebagai pendidik tidak boleh memberikan batasan-batasan antara guru dan anak didik. Tutwuri Handayani, yang artinya berada di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini memiliki arti bahwa guru harus selalu memberikan motivasi positif kepada anak didiknya. Yang kedua, pendidikan yang berasaskan trikon, yaitu continue, yang artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari sumber dari luar, seperti yang dilakukan Ki Hajar Dewantara. Konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasar kepribadian diri sendiri. Yang ketiga, tripusat pendidikan sebagai sumber belajar, yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga tetap menjadi lingkungan pendidikan paling utama dalam membangun pendidikan etika, agama, serta perilaku sosial. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah menjadi lembaga wihata yang menyampaikan ilmu pengetahuan serta pendidikan keahlian. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat menjadi lokasi anak belajar membangun karakter serta kepribadiannya. Yang keempat, pendidikan yang menuntun anak-anak pada kodratnya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kelima, pendidikan berpusat pada murid, di mana peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh melalui proses pembelajaran. Yang keenam, pendidikan budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran atau cipta, perasaan atau rasa, dan kehendak atau karsa sehingga menimbulkan tenaga atau karya. Yang ketujuh, mendidik diibaratkan seperti menanam padi. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi sebagai murid, kita tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya dalam melaksanakan pendidikan. Dan yang kedelapan, belajar sambil bermain. Pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Dengan cara memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid, serta selalu membangun kekuatan, semangat, dan motivasi dalam proses pembelajaran. Di belakang memberi dorongan agar bisa mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya. Membangun karakter yang positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan. Selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif. Serta membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang untuk siswa.
Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Penanaman karakter dan budi pekerti melalui berbagai macam kegiatan. Yang pertama, jadwal piket guru untuk membudayakan 5S setiap hari, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, berdoa sebelum memulai pelajaran dan sesudah selesai pelajaran. Ini sangat penting bagi siswa untuk membentuk karakter dan nilai-nilai moral untuk siswa tersebut. Yang ketiga adalah kegiatan senam bersama. Kegiatan ini membuat siswa memupuk rasa tanggung jawab, kebersamaan, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan. Yang keempat ialah pembiasaan Jumat pagi. Biasanya kita melakukan kegiatan Jumat bersih dengan cara membersihkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah oleh seluruh warga sekolah. Dan juga melakukan Jumat Imtak dengan cara melaksanakan sholat duha bersama, membaca surat Yasin bersama, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Yang kelima, pembiasaan harian murid untuk kebersihan ruang kelas. Seluruh siswa dituntut untuk menjadi siswa yang disiplin, yang bertanggung jawab, dan bisa bekerja sama untuk membuat ruangan kelasnya menjadi lebih bersih, lebih sehat, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan nyaman. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kegiatan ekstrakurikuler, di mana seluruh siswa diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, bakatnya, dan minatnya mana yang mereka inginkan untuk bisa berkembang lebih maju lagi. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong untuk murid. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak dan bermakna pada murid. Dan yang ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk ikut menyukseskan program sekolah. Solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Ada beberapa solusi yang bisa kita terapkan, di antaranya menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran, dan memahami karakter murid, serta bermain sambil belajar, karena bermain merupakan kodrat anak. Yang kedua, membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Dan yang ketiga, musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.